Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Dialah yang lebih utama dari apapun. Dialah yang mengasihi kita. Layaklah dia kita cari wajah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan kita, Allah Bapa kita yang menyelamatkan hidup kita dari segala dosa. Untuk itu saudara, kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tanggalkan semua beban apapun yang kau rasakan hari ini, sehingga kita percaya bahwa hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita lebih mengasihi Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, nama Tuhan dengan segenap hati. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus mencari wajah-Mu Bapa. Kami mau datang ingin memuji, menyembah-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau berikan Tuhan kekuatan kesehatan pada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Sekarang kami mau beri yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Engkaulah sang pemberi hidup, Engkaulah sang pemberi nafas. Biarlah kami lebih lagi Tuhan, nafas memuliakan nama-Mu, memuji dan lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami tanggalkan semua beban apapun yang hari ini Tuhan kami rasakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami letakkan di dalam nama Tuhan semua masalah hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, pemulih, penyembuh kami. Dan terlebih biarlah kami mau Tuhan, oh Bapa datang mencari-Mu untuk lebih mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami ya Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Haleluya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalamku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, mengalir di setiap waktu dalam hidup kami. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku.
dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh, amin Tuhan, dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, Kaulah keselamatanku. Tak ada yang seperti-Mu, kasih-Mu sangat besar bagi kami umat ciptaan-Mu. Kau bentuk kami dengan gambar-Mu Bapa. Ya Tuhan, Engkau baik Yesus, Kau berikan hidup-Mu kepadaku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Yesus, kami mau lebih memuliakan nama-Mu Yesus. Oh, Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Ramana ya Rama Sikarama ya Tuhan. Engkau baik selamanya dalam hidup kami. Engkau begitu besar Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu dan sayang-Mu Tuhan kepada kami. Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan yang begitu besar ya Tuhan, kepada kami Tuhan, umat-Mu yang Tuhan berdosa. Engkau jadikan Tuhan menjadi anak-anak tebusan-Mu. Engkau berikan Tuhan nyawa-Mu untuk kami. Itulah cinta-Mu, kasih-Mu yang begitu besar buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat ciptaan-Mu ya Bapa. Biarlah kami yang percaya kepada-Mu tidak meragukan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tetap sama, dulu sekarang tidak pernah berubah. Biarlah kasih kami Tuhan tidak pernah berubah oleh lekangnya waktu ya Bapa. Biarlah Tuhan silih berganti, suka duka kami boleh jalani dalam dunia ini, tapi kami tidak boleh meninggalkan Engkau. Engkau begitu besar dan sangat mengasihi kami. Biarlah kami mau lebih lagi Tuhan. Kasih kami yang penuh melimpah untuk Engkau Tuhan, dan membalasnya dengan Tuhan, kami percaya pada firman-Mu yang kupuji, dan Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan pujian ini untuk Engkau Tuhan Yesus, bersama dengan anak-anakku pagi hari ini. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pernyataan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan, dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku tak dapat
hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Engkau baik Tuhan Yesus selamanya. Ku tak dapat hidup tanpamu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Katakan sekali lagi. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, cinta kuat seperti maut. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-6, di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa cinta kuat seperti maut. Ya, nah saudara, ayat di atas adalah ayat kunci di mana kita dapat memahami Kidung Agung secara keseluruhan. Ya, ada dua esensi atau inti cinta yang dapat kita lihat di sini. Ya, yang pertama adalah cinta berbicara tentang ingatan atau memori yang manis. Di dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang sebelumnya, ayat yang kelima, dikatakan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ya, saudara, cinta diibaratkan ketika sang perempuan, yaitu Sulamit, ya, saudara, melihat pohon apel, ya, dia mengingat bahwa di sanalah dia membangunkan kekasihnya, ya, itulah Raja Salomo, ya. Di sanalah ibu sang laki-laki juga melahirkan, dan di sanalah juga ibu sang lelaki mengandung, ya. Pengertiannya adalah, saudara, jadi cinta berbicara tentang ingatan atau memori yang manis, ya. Saudara, apa yang terus menerus kita pikirkan,
menunjukkan apa yang paling kita cintai, ya. Tentunya kalau kita jatuh cinta, tentu saudara yang kita pikirkan adalah si dia, seperti Sulamit yang memikirkan Salomo, ya. Tatkala dia melihat saudara pohon apel, maka dia teringat ada memori yang manis tatkala perjumpaannya dengan Salomo, ya. Saudara, apa yang terus-menerus ada dalam pikiran kita menunjukkan apa yang paling kita cintai. Ya, demikian juga dengan Tuhan, ya. Saudara, kalau kita terus-menerus memikirkan Tuhan, itu menunjukkan bahwa saudara itulah yang paling kita cintai dalam hidup kita. Ya, sebaliknya kalau dalam pikiran kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang duniawi, yang bersifat materi, sesungguhnya saudara disitulah kita cinta akan uang, ya, cinta akan mamon, ya. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Allah, engkau tidak dapat mengabdi kepada mamon, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah hati kita, pikiran kita senantiasa memikirkan saudara tentang Tuhan dimanapun kita ada, dan hal itu menunjukkan saudara kita benar-benar mengasihi akan Tuhan, ya. Apa yang terus-menerus kita pikirkan itu menunjukkan bahwa disitulah hati kita berada. Disitulah saudara kita, hal yang paling kita cintai dalam hidup kita, ya. Hal yang kedua, cinta berbicara tentang kepemilikan atau kepunyaan. Di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, ya. Nah saudara, dalam budaya kuno, meterai atau hotam, saudara, merujuk pada sebuah benda yang dipakai di leher yang diikat dengan tali, ya, ataupun benda yang berfungsi seperti cincin yang dilingkarkan pada jari tangan, ya, seperti orang yang bertunangan, saudara, ya. Itu menunjukkan bahwa ada satu ikatan yang saling memiliki, ya. Nah saudara, cinta diibaratkan seperti meterai. Meterai menjadi tanda satu kepemilikan atau kepunyaan, ya. Jadi cinta berbicara tentang kepemilikan atau kepunyaan, ya. Rasul Paulus berbicara tentang kepemilikan dari sepasang suami istri yang saling mencintai. Dikatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya, ya. Jadi saudara, ada dua hal esensi cinta, yaitu yang pertama tentang ingatan yang indah, memori yang indah, ya. Hal yang kedua adalah berbicara tentang kepemilikan atau kepunyaan, ya. Saudara, itu hal membuktikan bahwa cinta itu kuat seperti maut, ya. Kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Cinta itu seperti nyala api yang berkobar dengan dahsyat seperti nyala api Tuhan, ya. Saudara, demikianlah orang yang saling jatuh cinta, ya. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan, ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi, saudara, bahkan maut sekalipun, kalau kita benar-benar mengasihi akan Tuhan, ya. Nah saudara, cinta yang kuat seperti maut menggambarkan cintanya Tuhan Yesus kepada gerejanya atau kepada umatnya. Karena suami adalah gambaran Kristus dan istri adalah gambaran dari jemaat, ya. Itu terdapat dalam Kolose 5 ayat yang ke-25. Karena Tuhan Yesus begitu mencintai saudara dan saya, maka kita harus selalu ingat, saudara, dan tidak boleh melupakan segala kebaikan dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, kalau kita benar-benar menghayati bagaimana kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban bagi kita, maka kita tidak boleh melupakan, saudara, pengorbanannya, kasihnya
terhadap saudara dan saya, segala kebaikannya dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dimanapun kita berada, saudara, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, karena cintanya Tuhan di atas kayu salib menjadikan kita milik kepunyaan Allah seutuhnya. Tidak ada yang dapat menghalangi cintanya Tuhan kepada kita, gerejanya ataupun cintanya kita kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa saudara di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya, saudara, dikatakan air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya, ini berbicara tentang saudara persoalan kehidupan kita. Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesakankah, mara bahayakah, kelaparankah, pedangkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kepada kita. Demikian juga saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita, saudara, dari kasih Yesus. Ya, saudara, apapun yang saudara dan saya alami, baik penderitaan, kesukaran hidup, kesulitan, pergumulan yang berat yang saudara dan saya hadapi, saudara, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus yang telah dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya dengan pengorbanannya di kayu salib. Ya, oleh karena itu saudara, biarlah kita senantiasa saudara merenungkan akan kasih Tuhan, ya, mengingat akan kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan biarlah kita boleh juga merenungkan saudara bahwa Tuhan Yesus telah menebus saudara dan saya dengan darahnya sendiri, supaya kita menjadi milik kepunyaannya. Ya, kita bukan lagi menjadi milik dosa atau iblis saudara. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita hamba kebenaran. Ya, saudara, Yesus yang telah membebaskan kita dari perhambaan dosa, supaya saudara dan saya menjadi hamba kebenaran, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, saudara, dikatakan kemudian firman Tuhan, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang tidak dapat membeli cinta yang sejati. Ya, saudara, kita nggak bisa menyamakan Tuhan dengan harta kekayaan. Ya, saudara, hati saudara dan saya harus terikat bukan kepada harta kekayaan di dalam dunia yang hanya bersifat sementara. Biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan, saudara, yang mengaruniakan karunia kepada saudara dan saya, yaitu karunia untuk menikmati, ya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan saudara bersama dengan Tuhan. Ada damai, sukacita, ketentraman yang besar, saudara, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, nah saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang harta terpendam. Ya, di dalam Matius 13 ayat yang ke-44 saya akan bacakan. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya, saudara, ini adalah satu perumpamaan. Ya, harta yang terpendam adalah gambaran orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ya, di hadapan Tuhan kita bagikan harta yang terpendam. Ya, saudara, kita berharga di mata Tuhan. Ya, kemudian saudara, ladang menggambarkan dunia. Ya, dan orang yang menjual segala miliknya
menggambarkan dirinya sendiri, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia, saudara, untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Ya, karena kasihnya yang begitu besar, ia rela melepaskan segala miliknya, segala keilahiannya menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia rela mati di kayu salib menebus segala dosa saudara dan saya agar kita diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan. Ya, saudara, luar biasa perumpamaan ini, ya, bahwa Tuhan rela menjual segala miliknya, bahkan nyawanya sendiri diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya diselamatkan. Ya, saudara, itulah kasih Tuhan Yesus terhadap diri saudara dan saya. Ya, biarlah kasih kita kepada Tuhan selalu menyala-nyala. Ya, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan didasari dari hati yang cinta atau mengasihi akan Tuhan. Inilah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh mengobarkan kembali kasih saudara dan saya yang sudah mulai dingin. Ya, kita boleh mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Mengingatkan memori kita kembali bagaimana saudara hubungan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan, yang bisa membangkitkan gairah kita kepada Tuhan kembali, saudara. Dan kita boleh mengingat bahwa diri kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, sehingga kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi hidup saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan kalau kita milik kepunyaan Tuhan, maka kita mau rela mempersembahkan hidup saudara dan saya sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami, mengobarkan kami kembali, dan kasih, cinta kasih kami yang mula-mula kepada Tuhan, sehingga berkobar senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa cinta kuat seperti maut, tidak ada yang dapat menghalangi akan kami kasih kami kepadamu ya Tuhan. Penderitaan sekalipun, air sungai pun yang deras mengalir tidak akan menghanyutkan kami. Penderitaan apapun yang kami alami tidak dapat memisahkan kami daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkannya, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan yang pulihkan kasih yang mula-mula, hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, sehingga kasih yang mula-mula itu melekat dan terjalin kembali ya Tuhan. Biar kasih Kristus ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, ada di dalam hati kami, sehingga kami dapat membagi kasih itu kepada sesama, yang kasih di dalam dunia ini yang sudah semakin dingin ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan Kau yang menyertai bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Presiden, wakil presiden, para menteri yang membantunya. Demikian juga kepala-kepala daerah. Demikian lembaga negara ya Tuhan, baik MPR, DPR, baik TNI, Polri, saudara, di dalam nama Yesus, Tuhan berkati bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan kejujuran dan pengabdian kepada sesama.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.